はじめまして、先輩。Domo minasang, kembali lagi di channel Saikyo Anime. Di sini kita akan membahas lanjutan anime Black Clover berdasarkan manganya. Sebelum mulai, gue mau ingetin untuk dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya agar kedepannya channel ini jadi lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai. Chapter 308. Di sini Langris dan Finral mulai menyerang Zenon secara bersamaan. Kombinasi serangan dari kakak beradik ini terbilang luar biasa, karena di sini Langris sebagai penyedia mana zone agar Finral dapat menggunakan sihirnya. Sedangkan Finral sendiri berperan sebagai supir yang menggerakkan mana zone dengan gerakan spatial movement yang mirip Shungkang Ido atau gerakan berpindah dalam sekejap. Tapi tanpa mereka sadari, sambil bertarung Zenon pun mempelajari gerakan mereka dan hanya menunggu untuk memberikan serangan mematikan. Jadi Zenon bermaksud memasukkan serangannya ke dalam mana zone milik Langris agar dia mampu menyerang mereka. Tapi sihir spatial movement milik Finral benar-benar bisa membuat Zenon kerepotan. Ketika serangan Zenon tepat diarahkan ke mana zone milik Langris, tiba-tiba mereka menghilang dan muncul di belakang Zenon. Berkat latihan di kerajaan Heart, Finral pun bisa menggunakan mana metode untuk meningkatkan kecepatan spatial movementnya. Kalian bisa bayangin bagaimana cepatnya spatial movement milik Finral. Serangan Zenon tuh luar biasa cepat. Bahkan Yuno yang dalam bentuk terkuatnya tak bisa menghindari serangan Zenon. Tapi saat berhadapan dengan sihir Finral, serangan Zenon sama sekali tidak mengenainya. Lalu sebagai serangan terakhir, Langris menggunakan sihir Hollow Space. Karena sihir Langris ini mampu menghapus benda, jadi sekuat-kuat apapun pertahanan tulang Zenon tidak akan bisa menahan sihir ini. Langris pun menyerang tepat di dada Zenon dengan maksud untuk menghancurkan jantungnya. Lalu Shin berpindah ke tempat Yuno. Meski terluka parah, Yuno masih selamat. Dia melihat pertarungan Langris dan Finral yang berakhir dengan kekalahan Langris. Bahkan Langris terlihat sudah tertusuk rantai tulang milik Zenon. Ternyata serangan Langris tidak dapat menghancurkan jantung iblis. Mungkin Langris bisa menang kalau Zenon belum mendapat jantung iblis. Tapi yang dihadapi sekarang bukan Zenon yang dalam tubuh manusia, tapi iblis yang sesungguhnya, dan yang mempunyai kesempatan untuk membunuh iblis atau menghancurkan jantung iblis hanya tingkat Saint Stage seperti Noel dan Yuno. Kalau sihir biasa yang bahkan sudah tingkat komandan seperti Nozel pun tidak bisa menghancurkan jantung iblis. Kemudian Yuno pun melihat Zenon yang akan membunuh mereka berdua. Yuno yang terluka parah ingin melakukan sesuatu, tapi berdiri pun dia sudah tidak bisa. Dia berpikir apakah dia sudah membuat pilihan yang salah. Di depan matanya teman-temannya terbunuh. Saat rapat komandan, dia sudah berkata layaknya seorang komandan, dan sudah menentang para komandan saat rapat agar dapat ikut menyelamatkan Vengeance dan juga melakukan latihan yang keras. Yuno pun menangis seolah merasa semua sudah berakhir. Bahkan Bell pun masih pingsan karena kehabisan mana. Yuno merasa malu karena dia disebut orang yang jenius. Harapan para penduduk desa, orang yang dipilih, orang yang diakui, orang yang dicemburui, orang yang dibenci dan dipercaya. Semua itu seolah hilang sekarang. Tapi yang dia ingat saat ini adalah sumpahnya dengan Asta yang membuatnya ingin bangkit lagi. Saat itu tiba-tiba dia seperti masuk ke alam lain. Ada sosok samar-samar berkata bahwa dia adalah Yuno, dan Yuno seharusnya punya kekuatannya sendiri. Kemudian muncul Grimoire bergambar Speed yang membuat Yuno terkejut karena Yuno telah dipilih oleh Grimoire tersebut. Kekuatan Yuno menjulang ke langit, bahkan penduduk di luar langsung tahu itu adalah kekuatan milik Yuno. Patri juga berkata bahwa Yuno mendapatkan kekuatan anginnya dari Lich dan Tetia.
Jadi saat dirasuki oleh elf, yang masuk ke dalam tubuh Yuno adalah anak dari Lich. Itu adalah kombinasi dari sihir milik Lich dan sihir milik Tetia. Dan kekuatan itu masih tertinggal dalam tubuh Yuno. Seperti yang kita tahu, para kesatria yang pernah dirasuki oleh elf, mereka masih memiliki sisa sihir dari para elf. Dan itu juga berlaku pada Yuno. Karena itu Yuno disebut memiliki sihir dari Lich dan Tetia. Akhirnya Yuno pun kembali bangkit dengan 2 Grimoire dan siap bertarung lagi dengan Zenon. Mengenai Grimoire Yuno, ada sedikit penjelasan. Seperti yang kita udah tahu, Yuno itu adalah pangeran dari kerajaan Speed. Dan dia adalah penerus dari sihir angin milik raja sebelumnya. Jika seandainya Yuno tidak dibuang ke kerajaan Clover, Grimoire Yuno harusnya Grimoire yang sekarang memilih dirinya, karena itu adalah kekuatan dari dirinya sebagai seorang pangeran Speed. Tapi karena saat pemilihan Grimoire Yuno masih berada di kerajaan Clover, jadi Grimoire pertamanya pun adalah Grimoire berdaun 4 Clover. Karena bisa dibilang dimanapun kita boleh melakukan pemilihan Grimoire, yang penting orang itu belum punya Grimoire. Sebagai contoh, Yami, orang luar kemudian terdampar di kerajaan Clover, akhirnya memiliki Grimoire Clover. Itu mirip seperti paspor ya, jadi Yuno ini seperti memiliki 2 negara, satu negara Speed dan satunya Clover. Jadi saat dia kembali ke kerajaan Speed, dia bisa memperoleh Grimoire-nya sendiri karena dia itu memang berasal dari sana. Jadi itulah alasan kenapa Yuno bisa memiliki 2 Grimoire sekaligus. Oke, sampai di sini dulu pembahasan chapter terbaru Black Clover 308. Kalau ada salah penyampaian mohon maaf. Tunggu chapter selanjutnya. Terima kasih. まさかそっちの方から出してくれるとはな。